Sebelum Tuhan menghukum untuk kali terakhir, nabinya masih disuruh memberitakan hukuman yang Geser lakukan di Niniwe. Hal yang luar biasa, suara Nabiah itu sungguh berkuasa, membuat seluruh orang Niniwe bertobat. Hukuman tidak diberikan, tetapi anugerah Tuhanlah yang mereka terima. Dan memang begitulah rancangan Allah bagi umat manusia, adalah rancangan damai sejahtera. Maka Allah sangat menginginkan pertobatan kita umatnya untuk selalu masuk menerima anugerahnya. Selamat hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis Bapa Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 15 ayat 1-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, suara pertobatan senantiasa diperdengarkan kepada umat Tuhan, supaya manusia kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Kehadiran Tuhan Yesus juga adalah untuk kebaikan manusia yang berdosa, sehingga hubungan yang baik boleh terjalin kembali dengan surga. Oleh pembaharuan roh, setiap orang akan meninggalkan perangainya yang buruk dan melahirkan buah roh. Interaksi dengan Tuhan Yesus yang begitu intim dengan orang-orang berdosa justru dipandang negatif oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sehingga hati mereka tidak tentram dan bersungut-sungut. Mereka mengatakan, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi mereka, orang-orang berdosa harus dikucilkan, sebab mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk menjelaskan bagaimana sepatutnya sikap kita terhadap sesama, juga tentang rencana serta tindakan Tuhan bagi orang-orang berdosa, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah,
Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lalu ditambahkan lagi tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Begitulah kata Tuhan Yesus. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan ini menyatakan betapa berharganya kita di hadapan Allah dan sungguh mengasihi kita. Kasih Tuhan ini ditunjukkan dengan sikap Tuhan dengan berbagai cara supaya manusia bertobat. Dan sangat indah yang dikatakan bahwa ada sukacita Tuhan bila manusia yang dikasihinya kembali kepadanya melalui pertobatan. Ketika kita sepertinya sudah jauh dari Allah, baiklah kita berbalik kembali kepadanya. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Sekalipun jalan kita sempit, dan mungkin ada juga jalan yang sulit mendaki, lalu tiba-tiba curam, biarlah kita tetap hidup di jalannya, jalan yang benar. Bila mana kita merasa sudah hidup di jalan Tuhan, jangan sampai orang yang hendak mengikuti Tuhan Yesus kita halangi untuk boleh bersama-sama hidup dengan Dia. Biarlah bisik-bisik kata-kata kita jangan sampai melemahkan atau menghambat orang-orang yang sedang merindukan ikut menjadi murid Tuhan. Kasih Tuhan yang ditunjukkan dengan mencari yang hilang menjadi sikap hati, pikiran, dan perbuatan kita setiap orang. Istilah yang sudah lama dikatakan masih tetap aktual. Kasihi orangnya walau perilakunya, berdosanya kita tidak suka. Bila Tuhan menyukai pertobatan, maka kita akan bertobat dan sekaligus membuka diri menerima sesama orang-orang berdosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di minggu ini. Biarlah kami menerima anugerah Tuhan Yesus, sekaligus bersedia berbalik dari perilaku kami yang tidak benar, serta mengikut Engkau. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk menerima kuasa Roh-Mu, untuk selalu boleh dituntun dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.